Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini Satrap Penyingit Muhammad Roes baru menemukan. Ini adik bungsunya Pak Roes. Adik bungsunya Maya Karlea dan dari Kayang. Pak Roes baru ketemu. Rupanya keluarga Pak Roes yang di Kayangan Surabaya diturunkan. Jadi orang-orang amanah itu sedikit demi sedikit rupanya diturunkan. Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Katanya tuh Ratu Adil itu termasuk golongan orang bijak. Ini ada bungsu. Katanya Ratu Adil itu golongan orang-orang yang bijak. Lalu apakah ada ciri-ciri dari orang-orang bijak itu sendiri? Mari kita bahas 6 ciri-ciri dari Ini orang nyambung bijak. jiwanya sama Dinda. Kalau Maya kamu Karlea itu memiliki 6 ciri-ciri ini, Dinda itu orangnya itu tandanya kamu termasuk golongan orang-orang bijak. Gak usah panjang lebar, gak usah basa-basi, aduh langsung aja deh masuk ke dalam video. Yang pertama, orang yang bijaksana itu kalau merencanakan segala sesuatu itu dengan matang. Jadi orang yang bijaksana, pribadi bijaksana, bijak itu kalau merencanakan sesuatu matang. Dia tahu nih apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia merencanakan segala sesuatunya itu sudah dengan benar-benar dengan matang gitu. Apa yang harus dilakukan, harus bagaimana, dia udah benar-benar matang. antara gaib sama nyata. Lalu yang kedua, orang yang pikirannya itu bijak, yang golongannya itu orang bijak, yang bijaksana, sama kehidupannya. dia akan selalu berpikir positif. Orang bijak itu selalu berpikir positif. Alurnya sama musuh Positive kita. thinking, tidak berburuk sangka. Wah, jangan-jangan kita dipermainkan dia. Wah, saya merasa seakan-akan dipermainkan dia. Wah, ternyata dia itu bukan saya. Jadi kita tuh seringkali berpikir negatif. Ucapan Seringkali kita memikirkan sesuatu itu dengan negatif. kesalahannya Padahal tuh hanya sangat sedikit-sedikit ya jelas wajar. bahwasanya bila mana kita mau jadi orang bijak, kita harus berpikir positif. Siapa bilang kita dipermainkan? Untuk apa dia menciptakan kita? Kenapa kita harus dipermainkan? No, Anda semua tidak Ini dipermainkan. bulan Ramadan kenapa kok parah ya Pak? Semuanya ada sebagai bukti kasih cintanya, sebagai bukti kebesarannya, keagungannya. Kita tuh jangan pernah berburuk sangka dengan apapun juga. Muncul sebagai satu, Berpikirlah muncul sebagai positif, positif thinking. apa yang Lalu yang ketiga, Imam Mati bersama kapal kasih sudah maka. orang yang bijak, bijaksana itu tidak anti kritik. Banyak ya orang yang egois zaman sekarang tuh. Aku punya banyak temen nih, dia tuh dikritik tuh nggak mau. Dia nggak mau dikritik, dia anti kritik. Jadi dia menolak segala kritikan. Makanya dibilang. Tetapi kalau orang-orang bijak, orang yang bijaksana itu tidak anti kritik. Mau menerima segala kritikan dan kritikan. Tapi jangan jadi domba, jangan jadi Segala bentuk kritikan mau dia terima. Dia tidak egois, dia tidak mau tutup telinga. Orang bijak itu nggak tutup telinga. Dia mendengarkan suara. Kayak mana cara menyelamatkan umatnya? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesah rakyat, mau mendengarkan suara rakyat. Apa yang rakyat itu kehendaki, apa keinginan rakyat, seperti apa keadaan Ya memang rakyat. harus dari dana amanah, nggak dari dana Pemimpin amanah yang kayak bijak, mana? dia bisa bergaul dengan rakyat, bahkan rakyatnya sendiri akan merasa senang dan nyaman. Kayak mana Rakyatnya bisa sendiri akan seakan-akan dia tuh punya teman dan sahabat.
yang menjadi pemimpin mereka. Indonesia ini. Pemimpin yang baik itu seperti itu. Dia bisa berbaur dengan rakyat. Seakan-akan rakyat akan merasakan memiliki seorang teman, seorang sahabat seluruh yang menjadi pemimpin di mereka. seluruh bumi. Itu golongan orang bijak. Aku bakalan bikin martabak super besar yaitu 2 meter dan tentunya kita menggunakan bahan-bahan premium. Nutella 30 kilo di Karena banyak sekali ya orang-orang sekarang itu, pemimpin sekarang itu yang tutup telinga, nggak mau tahu gitu. Tapi kali ini saya tegaskan, orang yang bijak, dia tidak tutup telinga. Pemimpin yang bijak, dia nggak tutup telinga. Dia bisa berbaur dengan rakyat. Seakan-akan rakyat itu merasakan punya teman, punya sahabat yang menjadi pemimpin mereka, yang menjadi raja mereka. Itu adalah teman dan sahabat mereka. Hal yang keempat, orang yang bijak itu tidak lari dari tanggung jawab. Apapun tanggung jawab kita, sekecil apapun tanggung jawab kita dan sebesar apapun tanggung jawab kita, kalau kita bijak, kita nggak akan lari dari tanggung jawab. Seperti halnya Ratu Adil pun juga orang bijak, dia nggak akan lari dari tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab itu, bahkan sekecil biji sesawit pun tanggung jawab itu, dia akan bertanggung jawab, dia akan jalankan tanggung jawabnya. Bahkan sebesar apapun tanggung jawab itu, bahkan sebesar gunung pun, dia akan jalankan tanggung jawab itu. Lalu bukan hanya itu saja. Yang kelima, orang yang bijak itu nggak gampang baper. Kalian tahu baper ya? Baper alias ini arahnya bisa dikit-dikit dibilang perasaannya ke bawah, ada yang dikit-dikit terenyuh, dikit-dikit menangis, dikit-dikit terbawa suasana gitu ya. Dikit-dikit terpengaruh lingkungan sekitar, terpengaruh orang-orang sekitar. No. Orang yang bijak, dia adalah orang yang tidak gampang baper. Untuk apa baper? Untuk apa sih perasaannya dibawa-bawa? kalau kakaknya itu Kebijaksanaan itu menggunakan jiwanya hikmat. halus, Kebijaksanaan itu menggunakan tapi hikmat. berpikirnya keras. Hikmat ada di dalam hati kita, terpancar melalui pikiran kita. Awas, hati-hati. Orang yang berbijaksana, Menggunakan bijak, ragamnya. itu menggunakan hikmat, nggak baperan. Dikit-dikit baperan, terpengaruh omongan orang, Hati-hati. terpengaruh suasana, itu namanya kamu baperan, coy. Kamu itu kalau jadi laki-laki itu jangan baperan, coy. Itu kelima ya. Lalu yang keenam, orang yang bijak, orang yang bijaksana seperti Ratu Adil itu, dia bisa tuh kendalikan emosi. Segala emosinya, segala emosionalnya itu bisa dikendalikan. Dia tahu cara menyikapi sesuatu. Oh, cara menyikapi orang ini tuh harus seperti ini. Oh, cara menyikapi makhluk seperti itu harus seperti ini. Dia tahu cara menyikapi sesuatu. Gak mudah emosian, gak marah-marah gitu ya. Dan itulah ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Makanya nanti apabila di Bali Pak Restang Gama, memang terjadilah kalian mengikuti alurnya atau bunyi malas ada depan enggak, kalau mau dengerin ya, dan tanggung jawab Satria Bunyi kita harus berdasarkan ini semua harus diwadakan. Kitab awal sampai akhir adanya manusia sampai hari kiamat itu nanti diceritakan. Makanya Satria Piningit akan memilih, Pak Res akan memilih orang-orang tertentu. Sedikit kalian buat kekacauan langsung harus keluar. Makanya seluruh umat manusia
bukan hanya Nusantara, seluruh dunia. Diawali dari Nusantara ya dari Sabang Merauke, bukan hanya orang seperti itu. Pak Tani, Ibu Tani pun dikumpulkan, diobati semua. Itu namanya orang penyelamat, suruh mandi taubat. Apa sih yang dimaksud dosa? Dosa itu celaka, dosa yang akan dipertanggungjawabkan sesudah hari kiamat. Dosa yang disebut di agama sama kakekmu itu, yang dibilang sama kakekmu itu celaka, gitu ya, dalam